Hi, hello everyone. Balik lagi sama aku Oka. Di video aku baca buku Harry Potter dan Tawanan Azkaban. Kita akan lanjut lagi baca bukunya. Sekarang udah di chapter 19. Jadi sebelumnya aku mau minum dulu. Oke. Berhubung chapternya agak panjang, jadi kita langsung mulai aja. Chapter 19, Abdi Lord Voldemort. Hermione memeki. Black melompat bangun. Harry terlonjak seakan dia tersetrum listrik bermuatan besar. Kutemukan ini di dasar pohon dedalu perkasa, kata Snape melempar jubah gaib, berhati-hati agar tongkatnya tetap terarah ke dada Lupin. Kalian mungkin penasaran bagaimana aku tahu kalian ada di sini, katanya, matanya berkilat-kilat. Aku baru saja dari kantormu, Lupin. Kau lupa mengambil ramuanmu malam ini, jadi kubawakan sepiala penuh. Untung bagiku, maksudku, di atas mejamu terhampar peta. Sekali lihat saja, aku sudah tahu semua yang perlu ku ketahui. Kulihat kau berlari sepanjang lorong ini dan menghilang dari pandangan. Severus, kata Lupin, tetapi Snape tidak memperdulikannya. Sudah berkali-kali ku beritahu kepala sekolah bahwa kau membantu menyelundupkan teman lamamu Black ke dalam kastil, Lupin, dan inilah buktinya. Bahkan aku pun tidak pernah mimpi kau akan punya nyali menggunakan tempat lama ini sebagai tempat persembunyianmu. Severus, kau keliru, kata Lupin mendesak. Kau belum mendengar seluruhnya. Aku bisa menjelaskan. Sirius berada di sini bukan untuk membunuh Harry. Tambah 2 lagi untuk menghuni Azkaban malam ini, kata Snape. Matanya sekarang berkilat-kilat mengerikan. Aku tertarik sekali melihat bagaimana reaksi Dumbledore melihat semua ini. Dia yakin kau tak berbahaya. Menurutnya Lupin, manusia serigala, jinak. Bodohnya kau, kata Lupin pelan. Apakah sakit hati seorang anak di masa lalu merupakan alasan yang cukup untuk memasukkan kembali orang yang tak bersalah ke dalam Azkaban? Duar! Tali-tali tipis seperti ular menyembur dari ujung tongkat Snape dan membelit mulut, pergelangan tangan, serta kaki Lupin. Lupin kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai, tak mampu bergerak. Dengan raung kemarahan, Black melangkah siap menerjang Snape, tetapi Snape mengacungkan tongkatnya tepat di antara kedua mata Black. Beri aku alasan, bisiknya. Beri aku alasan untuk melakukannya, dan aku bersumpah akan kulakukan. Black langsung berhenti. Tak ada yang dikatakan wajah siapa yang lebih memperlihatkan kebencian. Harry berdiri terkesima, tak tahu harus bagaimana atau siapa yang harus dipercaya. Dia mengerling ke arah Ron dan Hermione. Ron tampak sama bingungnya seperti dia, masih berkutat memegangi Scabbers yang meronta-ronta. Meskipun demikian, Hermione dengan ragu-ragu maju selangkah mendekati Snape dan berkata dengan nafas tertahan, Profesor Snape, tak ada salahnya kan mendengarkan apa yang mereka katakan? Miss Granger, kau sudah akan diskors dari sekolah ini, bentak Snape. Kau, Potter, dan Weasley meninggalkan halaman sekolah, berkumpul dengan pembunuh dan manusia serigala. Untuk sekali saja dalam hidupmu, tahan lidahmu. Tapi kalau ada kekeliruan, diam anak bodoh, teriak Snape mendadak tampak seperti orang gila. Jangan bicara hal yang tidak kau ketahui. Beberapa bunga api memercik dari ujung tongkatnya yang masih tertuju ke wajah Black. Hermione diam. Pembalasan sungguh manis rasanya. Snape mendesah ke wajah Black. Betapa aku mengharapkan akulah orangnya yang akan menangkapmu. Kau terperdaya lagi, Severus, gertak Black. Asal anak itu membawa tikusnya ke kastil. Dia mengedikkan kepala ke arah Ron. Aku akan ikut tanpa memberontak. Ke kastil, kata Snape licik. Kurasa kita tak perlu pergi sejauh itu. Yang harus kulakukan hanyalah memanggil Dementor begitu kita keluar dari lubang dedalu. Mereka akan senang sekali melihatmu, Black. Saking senangnya, mereka akan memberimu kecupan, kurasa. Sisa warna yang tinggal sedikit di wajah Black kini menghilang sama sekali.
kau harus mendengarkan aku, katanya parau. Tikus itu, lihat tikus itu. Tetapi ada kilatan mengerikan di mata Snape yang tak pernah dilihat Harry sebelumnya. Dia tampaknya tak bisa diajak kompromi. Ayo, kalian semua, katanya. Dia menjentikkan jarinya dan ujung tali-tali yang membelit Lupin melayang ke tangannya. Aku akan menarik manusia serigala ini. Mungkin Dementor akan mengecupnya juga. Sebelum sadar apa yang dilakukannya, Harry menyeberangi kamar 3 langkah dan memblokir pintu. Minggir, Potter. Kau sudah dalam kesulitan besar, gertak Snape. Kalau aku tak berada di sini untuk menyelamatkan nyawamu, Profesor Lupin punya kesempatan membunuh saya kira-kira 100 kali tahun ini, kata Harry. Saya sering sekali sendirian bersamanya, mendapat pelajaran pertahanan terhadap Dementor. Jika dia memang membantu Black, kenapa dia tidak membunuh saya waktu itu? Jangan tanya aku bagaimana cara kerja pikiran manusia serigala, desis Snape. Minggir, Potter. Anda kelewatan, teriak Harry. Hanya karena mereka mempermainkan Anda waktu sekolah dulu, Anda sekarang tak mau mendengarkan. Diam, aku tak mau bicara padamu seperti itu, jerit Snape. Tampak lebih murka dari sebelumnya. Sama seperti ayahmu, Potter. Aku baru saja menyelamatkan batang lehermu. Seharusnya kau berlutut berterima kasih kepadaku. Tahu rasa kau kalau dia tadi membunuhmu. Kau akan mati seperti ayahmu. Kau terlalu angkuh untuk percaya bahwa pendapatmu tentang Black bisa keliru. Sekarang minggir. Kalau tidak aku singkirkan kau. Minggir, Potter. Dalam sedetik, Harry mengambil keputusan. Sebelum Snape sempat maju 1 langkah mendekatinya, dia sudah mengangkat tongkatnya. Expelliarmus, serunya. Hanya saja dia bukan satu-satunya yang berseru. Terdengar ledakan yang membuat pintu bergetar pada engsel-engselnya. Snape terangkat dan terbanting ke dinding, kemudian merosot ke lantai. Darah menetes-netes dari bawah rambutnya. Dia pingsan. Harry memandang berkeliling. Baik Ron maupun Hermione berusaha melucuti senjata Snape pada saat bersamaan. Tongkat Snape melesat dalam lengkungan tinggi dan mendarat di tempat tidur di sebelah Crookshanks. Seharusnya kau tidak melakukan itu, kata Black memandang Harry. Seharusnya kau serahkan padaku. Harry menghindari mata Black. Dia tidak yakin, bahkan sekarang, bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Kita menyerang guru, kita menyerang guru. Hermione meratap memandang Snape yang tak bergerak dengan mata ketakutan. Oh, kita akan kena hukuman berat. Lupin berkutat berusaha melepaskan ikatannya. Black cepat-cepat membungkuk dan membebaskannya. Lupin berdiri, menggosok-gosok lengannya di tempat tali tadi mengirisnya. Terima kasih, Harry, katanya. Saya tetap tidak bisa bilang saya mempercayai Anda, balas Harry. Kalau begitu, sudah waktunya kami memberimu bukti, kata Black. Kau, nak, berikan Peter padaku sekarang. Ron mencengkram Scabbers erat-erat dan menekapnya di dada. Sudahlah, katanya lemah. Apakah kau mau bilang kau kabur dari Azkaban hanya untuk menangkap Scabbers? Maksudku... Ini siapa yang ngomong sih? Dia mendongak menatap Harry dan Hermione, minta dukungan. Oke, seandainya Pettigrew memang bisa berubah jadi tikus, ada berjuta-juta tikus. Bagaimana dia bisa tahu tikus mana yang dikejarnya kalau dia dikurung di Azkaban? Tahu tidak? Serius, itu pertanyaan yang masuk akal, kata Lupin menoleh pada Black dan sedikit mengerutkan dahi. Bagaimana kau bisa tahu dia ada di mana? Black memasukkan salah satu tangannya yang seperti cakar ke dalam jubahnya dan mengeluarkan secari kertas kusut yang kemudian diratakannya dan diperlihatkannya kepada yang lain. Ternyata itu foto Ron dan keluarganya yang muncul di Diary Prophet musim panas yang lalu, dan di atas bahu Ron tampaklah Scabbers. Dari mana kau mendapatkan ini? Lupin menanyai Black terperangah. Fudge, kata Black. Ketika dia datang inspeksi ke Azkaban tahun lalu, dia memberikan korannya kepadaku. Dan Peter ada di halaman depan, di bahu anak ini. Aku langsung mengenalinya. Beberapa kali aku sudah melihatnya bertransformasi. Dan teks foto ini mengatakan anak ini akan kembali ke Hogwarts, ke tempat Harry berada. Ya Tuhan, kata Lupin pelan menatap Scabbers dan foto itu bergantian. Kaki depannya. Kenapa kaki depannya? Tantang Ron. Satu jarinya tak ada, kata Black. Tentu saja, desah Lupin. Begitu sederhana, begitu brilian. Dia memotongnya sendiri tepat sebelum dia bertransformasi, kata Black. Waktu aku menyudutkannya, dia berteriak agar semua orang di jalan itu mendengar.
Aku telah mengkhianati Lily dan James. Kemudian, sebelum aku sempat menyerangnya dengan kutukan, dia meledakkan jalan dengan tongkat di belakang punggungnya, membunuh semua orang yang berada dalam jarak 6 meter darinya, dan kabur ke gorong-gorong bergabung dengan tikus-tikus lain. Bukankah kau pernah mendengar, Ron, kata Lupin, bahwa potongan tubuh terbesar Peter yang berhasil ditemukan hanyalah jarinya? Scabbers bisa saja berkelahi dengan tikus lain, atau entah kenapa, dia sudah bersama keluarga kami lama sekali. 12 tahun, kata Lupin. Tak pernahkah kau mempertanyakan bagaimana dia bisa hidup begitu lama? Kami memeliharanya dengan baik, kata Ron. Tapi sekarang ini kelihatannya tak begitu baik, kan? Kata Lupin. Kurasa berat badannya turun sejak dia mendengar Sirius lolos. Dia takut pada kucing gila itu, kata Ron mengangguk ke arah Crookshanks yang masih mendengkur di atas tempat tidur. Tetapi itu tidak benar, pikir Harry tiba-tiba. Scabbers sudah tampak sakit bahkan sebelum dia bertemu Crookshanks, sejak Ron pulang dari Mesir, sejak Black lolos. Kucing ini tidak gila, kata Black serak. Dia mengulurkan tangannya yang kurus dan membelai kepala Crookshanks yang berbulu lebat. Dia kucing paling pandai yang pernah kutemui. Dia langsung mengenali siapa Peter begitu melihatnya. Dan ketika bertemu aku, dia tahu aku bukan anjing. Perlu beberapa waktu sebelum dia mempercayaiku. Akhirnya, aku berhasil mengkomunikasikan apa yang kucari. Dan selama ini, dia telah membantuku. Apa maksudmu? Desa Hermione. Dia berusaha membawa Peter kepadaku, tetapi tak berhasil. Maka dia mencurikan kata-kata kunci untuk masuk ke menara Gryffindor bagiku. Setahuku, dia mengambilnya dari meja di samping tempat tidur seorang anak laki-laki. Otak Harry terasa memberat dibebani apa yang didengarnya. Tak masuk akal, meskipun demikian. Tetapi Peter tahu apa yang sedang berlangsung dan dia kabur. Kucing ini, Crookshanks, begitu kau memanggilnya, memberitahuku Peter telah meninggalkan bercak-bercak darah di spray. Kurasa dia menggigit dirinya sendiri. Ya, dia pernah berpura-pura mati dan berhasil. Kata-kata ini menyentakkan Harry, menyadarkannya. Dan kenapa dia harus pura-pura mati? Katanya berang. Karena dia tahu kau akan membunuhnya seperti kau membunuh orang tuaku. Tidak, kata Lupin. Harry, dan sekarang kau datang untuk menghabisinya? Ya, memang betul, kata Black dengan pandangan mengerikan ke arah Scabbers. Kalau begitu, seharusnya aku membiarkan Snape menangkapmu, teriak Harry. Harry, kata Lupin buru-buru, tidakkah kau paham? Selama ini kita mengira Sirius mengkhianati orang tuamu dan Peter mengejarnya. Tetapi yang sebenarnya adalah kebalikannya. Tidakkah kau paham? Peter mengkhianati ibu dan ayahmu. Sirius mengejar Peter. Itu tidak benar, Harry menjerit. Dia penjaga rahasia orang tuaku. Dia sendiri yang bilang sebelum Anda datang. Dia bilang dia membunuh mereka. Harry menunjuk Black yang perlahan menggelengkan kepalanya. Mata yang cekung itu mendadak berkaca-kaca. Harry, aku sama saja dengan membunuh mereka, katanya parau. Aku membujuk Lily dan James untuk berganti memilih Peter pada saat terakhir. Membujuk mereka agar menggunakannya sebagai penjaga rahasia mereka dan bukan diriku. Akulah yang harus disalahkan. Aku tahu, pada malam mereka meninggal, aku sudah mengatur akan mengecek Peter, meyakinkan dia masih selamat. Tetapi ketika aku tiba di tempat persembunyiannya, dia sudah tak ada. Tetapi tak ada tanda-tanda perlawanan. Rasanya ada yang tidak beres. Aku takut. Aku langsung ke rumah orang tuamu. Dan ketika aku melihat rumah mereka hancur dan tubuh mereka, aku sadar apa yang telah dilakukan Peter dan apa yang telah kulakukan. Suaranya tersendat. Dia memalingkan wajah. Cukup, kata Lupin. Dan ada ketajaman dalam suaranya yang tak pernah didengar Harry sebelumnya. Hanya ada satu cara pasti untuk membuktikan apa yang telah terjadi. Ron, berikan padaku tikus itu. Apa yang akan Anda lakukan padanya jika saya berikan dia kepada Anda? Ron bertanya kepada Lupin dengan tegang. Memaksanya untuk memperlihatkan dirinya yang asli, kata Lupin. Kalau dia benar-benar tikus, yang akan kulakukan tidak akan mencederainya. Ron sangsi, kemudian akhirnya mengulurkan Scabbers. Lupin mengambilnya. Scabbers mulai menjerit-jerit tanpa henti, meronta dan menggeliat. Matanya yang mungil melotot ketakutan di kepalanya. Siap, Sirius? Tanya Lupin. Black sudah mengambil tongkat Snape dari tempat tidur. Dia mendekati Lupin dan tikus yang meronta-ronta itu, dan matanya yang basah tiba-tiba tampak menyala-nyala di wajahnya. Bersama-sama,
Tanyanya pelan. Kurasa begitu, kata Lupin memegangi Scabbers erat-erat dengan satu tangannya, sementara tangan lainnya memegang tongkatnya. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Psh, kilatan cahaya biru putih meluncur dari kedua tongkat. Sesaat Scabbers membeku di udara, lalu sosoknya yang kecil hitam menggeliat liar. Ron menjerit. Tikus itu jatuh ke lantai, ada kilatan cahaya lagi, dan kemudian mereka seakan mengawasi film pertumbuhan pohon yang dipercepat. Sebuah kepala mendadak mencuat dari lantai. Tangan dan kaki bermunculan. Saat berikutnya, seorang laki-laki berdiri di tempat tadi Scabbers berada, meremas-remas tangannya dengan ketakutan. Crookshanks mendesis-desis dan mengeram di tempat tidur. Bulu di punggungnya berdiri. Shh. Laki-laki itu sangat pendek, tak lebih tinggi dari Harry dan Hermione. Rambutnya yang tipis, tak berwarna berantakan, dan bagian atas kepalanya botak. Tubuhnya kisut, mengesankan orang yang tadinya gemuk, kemudian berat badannya menyusut dalam waktu singkat. Kulitnya tampak kotor seperti bulu Scabbers, dan sesuatu yang memberi kesan tikus masih tertinggal di hidungnya yang runcing, matanya yang sangat kecil dan berair. Dia memandang berkeliling kepada mereka semua, nafasnya cepat dan pendek-pendek. Harry melihat matanya meleset ke pintu dan kembali berpaling kepada mereka lagi. Halo Peter, kata Lupin ramah, seakan tikus yang menjelma menjadi sahabat lama merupakan hal yang biasa sudah sering terjadi dialaminya. Lama tak bersua. Serius? Remus? Bahkan suara Pettigrew pun mencicit. Sekali lagi matanya melayang ke pintu. Temanku, teman-teman lamaku. Lengan Black terangkat, tetapi Lupin menyambar pergelangan tangannya, memberinya pandangan memperingatkan. Kemudian menoleh lagi ke arah Pettigrew. Suaranya ringan dan biasa. Kami tadi ngobrol, Peter, tentang apa yang terjadi pada malam Lily dan James meninggal. Mungkin kau tidak mendengar beberapa hal penting karena sibuk mencicit-cicit di tempat tidur itu. Remus, desah Pettigrew, dan Harry bisa melihat butir-butir keringat muncul di wajahnya yang pucat. Kau tak percaya dia, kan? Dia mencoba membunuhku, Remus. Begitulah yang kami dengar, kata Lupin lebih dingin. Aku ingin menjernihkan satu hal kecil denganmu, Peter. Kalau kau Dia datang untuk mencoba membunuhku lagi, mendadak Pettigrew memekik menunjuk Black, dan Harry melihat bahwa dia menggunakan jari tengahnya karena telunjuknya tak ada. Dia membunuh Lily dan James, dan sekarang dia mau membunuhku juga. Kau harus membantuku, Remus. Wajah Black tampak lebih menyerupai tengkorak daripada sebelumnya ketika dia memandang Pettigrew dengan matanya yang dalam. Tak ada yang akan membunuhmu sampai kita sudah membereskan beberapa hal, kata Lupin. Membereskan beberapa hal? Pekik Pettigrew sekali lagi. Dia memandang berkeliling dengan liar, matanya melayang ke jendela-jendela yang bertutup papan, dan kemudian ke satu-satunya pintu lagi. Aku tahu dia akan mengejarku. Aku tahu dia akan kembali. Aku sudah menunggu saat ini selama 12 tahun. Kau tahu Sirius akan kabur dari Azkaban? Tanya Lupin, keningnya berkerut. Padahal tak seorang pun pernah melakukannya sebelumnya. Dia punya ilmu hitam yang hanya bisa kita impikan, Pettigrew berteriak nyaring. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa kabur dari sana? Kurasa dia yang namanya tak boleh disebut mengajarinya beberapa trik. Black tertawa, tawa mengerikan tanpa nada kegembiraan yang memenuhi seluruh ruangan itu. Voldemort mengajariku beberapa trik, katanya. Pettigrew berjengit seakan Black telah melucutinya dengan cemeti. Kenapa? Takut mendengar nama mantan tuanmu? Kata Black. Aku tak menyalahkanmu, Peter. Para pengikutnya yang lain tak begitu senang denganmu, kan? Tak tahu apa maksudmu, Sirius, gumam Pettigrew. Nafasnya lebih cepat dari sebelumnya. Seluruh wajahnya berkilat oleh keringat sekarang. Kau bukan bersembunyi dariku selama 12 tahun ini, kata Black. Kau bersembunyi dari para mantan pendukung Voldemort. Banyak yang kudengar di Azkaban, Peter. Mereka semua mengira kau sudah mati. Kalau tidak, kau harus bertanggung jawab kepada mereka. Aku mendengar mereka meneriakkan segala macam hal dalam tidur mereka. Kedengarannya, mereka berpendapat si pengkhianat mengkhianati mereka.
Voldemort datang ke rumah keluarga Potter berdasarkan informasimu, dan Voldemort menerima kejatuhannya di sana. Dan tidak semua pendukung Voldemort berakhir di Azkaban, kan? Masih banyak yang bebas di luar sini, menunggu waktu, berpura-pura mereka sudah menyadari kesalahan mereka. Kalau sampai mereka dengar kau masih hidup, Peter. Tak mengerti apa yang kau bicarakan, kata Pettigrew lagi, lebih nyaring dari sebelumnya. Dia menyeka wajahnya dengan lengannya dan mendongak menatap Lupin. Kau tidak mempercayai kegilaan ini, kan, Remus? Harus kuakui, Peter, sulit bagiku memahami kenapa orang tak bersalah mau melewatkan 12 tahun sebagai tikus, kata Lupin datar. Tak bersalah, tapi ketakutan, pekik Pettigrew. Kalau para pendukung Voldemort mengejarku, itu karena aku memasukkan salah satu orang terbaik mereka ke Azkaban, si mata-mata Sirius Black. Wajah Black mengerut. Beraninya kau menuduhku, dia mengeram, mendadak kedengaran seperti anjing berukuran beruang, seperti wujud jelmaannya. Aku, mata-mata Voldemort, kapan aku pernah mengendap-endap mendekati orang-orang yang lebih kuat dan lebih berkuasa dariku? Tapi kau, Peter, aku tak bisa mengerti kenapa aku tidak melihatmu sebagai mata-mata dari awal. Kau selalu suka teman-teman yang bertubuh besar, yang bisa menjagamu, kan? Dulunya kami, aku dan Remus dan James. Pettigrew menyeka wajahnya lagi. Dia nyaris sesak nafas. Aku mata-mata, pasti kau sinting. Tak pernah, entah kenapa kau bisa mengatakan hal seperti Lily dan James menunjukmu sebagai penjaga rahasia hanya karena aku yang menyarankannya. Black mendesis, begitu sengitnya sehingga Pettigrew melangkah mundur. Kupikir itu rencana sempurna, tipuan. Voldemort jelas akan mengejarku. Tak pernah terbayangkan dia akan menggunakan orang lemah tak berbakat seperti kau. Pasti itu jadi saat paling istimewa dalam hidupmu, memberitahu Voldemort kau bisa menyerahkan keluarga Potter kepadanya. Pettigrew bergumam sendiri dengan bingung. Harry menangkap kata-kata seperti tak masuk akal dan gila, tetapi mau tak mau dia lebih memperhatikan wajah Pettigrew yang pucat pasi dan bagaimana matanya tak henti melayang ke jendela dan pintu. Profesor Lupin, kata Hermione takut-takut. Boleh saya menanyakan sesuatu? Tentu, Hermione, kata Lupin sopan. Begini, Scabbers, maksud saya orang ini, dia sudah tidur di kamar Harry selama 3 tahun. Kalau dia bekerja untuk Anda tahu siapa, kenapa dia tak pernah mencoba mencederai Harry sebelum ini? Nah, kata Pettigrew nyaring menunjuk Hermione dengan tangannya yang cepat. Terima kasih. Kau lihat, Remus, aku tak pernah melukai selembar pun rambut Harry. Kenapa tidak? Ku beritahu kenapa, kata Black. Karena kau tak pernah melakukan sesuatu untuk orang lain. Kalau kau tak bisa melihat apa manfaatnya bagimu. Voldemort sudah bersembunyi selama 12 tahun. Mereka bilang dia setengah mati. Kau tak akan mau melakukan pembunuhan di depan hidung Albus Dumbledore untuk penyihir yang sudah jatuh dan kehilangan segenap kekuasaannya, kan? Kau menginginkan kepastian dia penyihir paling hebat di dunia sebelum kau kembali kepadanya, kan? Kalau tidak, kenapa kau memilih keluarga penyihir sebagai majikanmu? Mau pasang kuping cari berita, kan, Peter? Siapa tahu mantan pelindungmu kuat kembali dan kau aman bergabung lagi dengannya. Pettigrew membuka mulut dan menutupnya beberapa kali. Tampaknya dia telah kehilangan kemampuan bicaranya. Mr. Black, serius? Kata Hermione takut-takut. Black terlonjak disapa begitu dan ternganga menatap Hermione, seakan diajak bicara dengan sopan adalah sesuatu yang sudah lama dilupakannya. Kalau Anda tidak keberatan, saya ingin bertanya, bagaimana Anda kabur dari Azkaban kalau Anda tidak menggunakan sihir hitam? Terima kasih, kata Pettigrew tersengal, mengangguk-angguk kalut kepada Hermione. Tepat, persis yang akan Tetapi Lupin menyuruhnya diam dengan pandangannya. Black mengernyit sedikit kepada Hermione, namun bukan karena dia jengkel. Tampaknya dia sedang mempertimbangkan jawabannya. Aku tak tahu bagaimana melakukannya, katanya lambat-lambat. Kurasa satu-satunya alasan aku tak pernah kehilangan ingatan adalah karena aku tahu aku tak bersalah. Itu bukan pikiran yang menyenangkan, maka Dementor tak bisa menyedotnya dariku. Tetapi itu membuatku waras dan mengetahui siapa aku, membantuku tetap mempertahankan kekuatanku, sehingga ketika segalanya menjadi tak tertahankan, aku bisa bertransformasi dalam selku menjadi anjing. Dementor tak dapat melihat,
Tahukah kalian, dia menelan ludah. Mereka mendatangi orang-orang dengan cara merasakan emosi mereka. Mereka bisa merasakan bahwa perasaanku kurang manusiawi, kurang kompleks sewaktu aku jadi anjing. Tetapi tentu saja mereka mengira bahwa aku sedikit demi sedikit kehilangan ingatan seperti yang lain di sana. Maka mereka tidak curiga, tetapi aku lemah, sangat lemah, dan aku tak punya harapan mengusir mereka dariku tanpa tongkat. Tapi kemudian aku melihat Peter di foto itu. Aku sadar dia ada di Hogwarts bersama Harry, di tempat yang tepat, siap melancarkan aksinya jika ada kisikan yang mencapai telinganya bahwa pihak hitam sedang mengumpulkan kekuatan lagi. Pettigrew menggelengkan kepalanya, mulutnya berbicara tanpa suara, membelalak menatap Black sepanjang waktu seakan terhipnotis. Siap menyerang begitu dia yakin punya sekutu, untuk menyerahkan satu-satunya Potter yang tersisa kepada mereka. Kalau dia menyerahkan Harry kepada mereka, siapa yang berani mengatakan dia telah mengkhianati Lord Voldemort? Dia akan diterima kembali dengan segala kehormatan. Jadi kalian lihat, aku harus melakukan sesuatu. Aku satu-satunya yang tahu Peter masih hidup. Harry teringat apa yang diceritakan Mr. Weasley kepada Mrs. Weasley. Para penjaga mengatakan dia mengigau dalam tidurnya. Kata-katanya sama. Dia di Hogwarts. Rasanya seperti ada yang menyalakan api di dalam kepalaku, dan para Dementor tidak dapat memadamkannya. Itu bukan perasaan bahagia, itu obsesi, tetapi itu memberiku kekuatan, membuat pikiranku jernih. Maka suatu malam, ketika mereka membuka pintu selku untuk memasukkan makanan, aku menyelinap melewati mereka sebagai anjing. Jauh lebih sulit bagi mereka untuk merasakan emosi binatang, sehingga mereka bingung. Aku kurus, sangat kurus, cukup kurus untuk lolos lewat jeruji. Aku berenang sebagai anjing kembali ke tanah daratan. Aku berjalan ke utara dan menyelinap ke kompleks Hogwarts sebagai anjing. Aku tinggal di hutan sejak saat itu. Kecuali waktu aku datang untuk menonton Quidditch, tentu saja. Kau terbang sehebat ayahmu, Harry. Dia memandang Harry yang tidak memalingkan wajahnya. Percayalah, kata Black parau. Percayalah, aku tak pernah mengkhianati James dan Lily. Lebih baik aku mati daripada mengkhianati mereka. Dan akhirnya Harry mempercayainya. Lehernya tersekat sehingga tak bisa bicara. Harry mengangguk. Tidak! Pettigrew berlutut seakan anggukan Harry adalah vonis kematiannya. Dia beringsut maju pada lututnya, menyembah-nyembah. Kedua tangannya mengatup di depan dada seakan berdoa. Sirius, ini aku, ini Peter temanmu. Kau tak akan... Black menendangnya dan Pettigrew mundur. Sudah banyak kotoran di jubahku tanpa kau menyentuhnya, kata Black. Remus! Pettigrew mencicit, sekarang bergantian menoleh pada Lupin, menggeliat memohon-mohon. Kau tidak mempercayainya, kan? Bukankah Sirius akan memberitahumu jika mereka mengubah rencana? Tidak. Kalau dia mengira akulah mata-matanya, Peter, kata Lupin. Dugaanku, itulah sebabnya kau tidak memberitahuku, Sirius, katanya sambil lalu di atas kepala Pettigrew. Maafkan aku, Remus, kata Black. Tidak apa-apa, Padfoot sobat, kata Lupin yang sekarang menggulung lengan jubahnya. Dan maukah kau memaafkan aku juga karena mengira kaulah mata-matanya? Tentu saja, kata Black, dan sekilas senyum membayang di wajahnya yang cekung kurus kering. Dia juga mulai menggulung lengan jubahnya. Kita bunuh dia bersama-sama? Ya, kurasa begitu, kata Lupin muram. Kalian tak tak akan, Pettigrew tergagap, dan dengan panik dia berbalik menghadap Ron. Ron, bukankah aku selama ini teman yang baik? Binatang peliharaan yang baik? Kau tak akan membiarkan mereka membunuhku, Ron, iya kan? Kau di pihakku, kan? Tetapi Ron memandang Pettigrew dengan amat jijik. Kuizinkan kau tidur di tempat tidurku, katanya. Anak baik, tuan baik, Pettigrew merangkak mendekati Ron. Kau tak akan membiarkan mereka membunuhku. Aku tikusmu, aku binatang peliharaan yang baik. Kalau sebagai tikus kau lebih baik daripada sebagai manusia, itu bukan sesuatu yang pantas dibanggakan, Peter, kata Black kasar. Ron yang semakin pucat karena kesakitan merenggutkan kakinya yang patah dari jangkauan Peter. Pettigrew berputar pada lututnya, terhuyung maju dan meraih ujung jubah Hermione.
anak manis, anak pintar, kau tak akan membiarkan mereka membunuhku. Tolonglah aku. Hermione menarik jubahnya dari cengkeraman Pettigrew dan mundur ke dinding ketakutan. Pettigrew berlutut, gemetar tak terkendali dan menolehkan kepalanya pelan-pelan ke arah Harry. Harry, kau persis seperti ayahmu, persis seperti dia. Beraninya kau bicara pada Harry, raung Black. Beraninya kau menghadapinya, beraninya kau bicara tentang James di depannya. Harry, bisik Pettigrew menggeserkan lututnya ke arahnya. Tangannya terulur. Harry, James tak akan menginginkan aku dibunuh. James pasti akan mengerti, Harry. Dia akan berbelas kasihan kepadaku. Baik Black maupun Lupin melangkah maju, mencengkeram bahu Pettigrew dan melemparnya kembali ke lantai. Pettigrew duduk di lantai, gemetar ketakutan menatap mereka. Kau menjual Lily dan James kepada Voldemort, kata Black dengan suara gemetar. Apakah kau menyangkalnya? Air mata Pettigrew bercucuran, sungguh mengerikan memandangnya. Dia tampak seperti bayi besar botak, gemetar ketakutan di lantai. Sirius, apalagi yang bisa kulakukan? Pangeran kegelapan, kau tak tahu, dia punya senjata-senjata yang tak bisa kau bayangkan. Aku takut sekali, Sirius. Aku tak pernah pemberani seperti kau dan Remus dan James. Aku tak bermaksud begitu. Dia yang namanya tak boleh disebut memaksaku. Jangan bohong, bentak Black. Kau sudah memberikan informasi kepadanya selama setahun sebelum Lily dan James meninggal. Kau mata-matanya. Dia berkuasa di mana-mana, sengal Pettigrew. Apa keuntungannya menolak dia? Apa keuntungannya melawan penyihir paling jahat yang pernah ada? Kata Black, wajahnya murka mengerikan. Hanya nyawa orang-orang tak berdosa, Peter. Kau tak mengerti, rengek Pettigrew. Dia akan membunuhku, Sirius. Kalau begitu, kau seharusnya mati, gerung Black. Mati daripada mengkhianati sahabat-sahabatmu, seperti yang dulu pasti akan kami lakukan demi dirimu. Black dan Lupin berdiri berimpitan bahu, tongkat mereka terangkat. Kau seharusnya menyadari, kata Lupin tenang. Jika Voldemort tidak membunuhmu, kami yang akan membunuhmu. Selamat tinggal, Peter. Hermione menutupi wajahnya dengan tangan dan berbalik menghadap tembok. Jangan, Harry memeki. Dia berlari ke depan, menempatkan diri di depan Pettigrew menghadapi kedua tongkat. Kalian tak boleh membunuhnya, katanya terengah. Tak boleh. Black dan Lupin terperangah. Harry, orang hina inilah yang membuatmu tak punya orang tua. Orang busuk, kata Black. Orang busuk ini akan dengan senang hati melihatmu mati juga. Kau tadi mendengarnya sendiri. Kulitnya yang bau baginya jauh lebih berharga daripada seluruh keluargamu. Aku tahu, Harry tersengal. Kita akan membawanya ke kastil. Kita akan menyerahkannya kepada para Dementor biar dia dibawa ke Azkaban. Hanya saja jangan membunuhnya. Harry, kata Pettigrew terperangah dan dia melingkarkan lengannya ke seliling lutut Harry. Kau, terima kasih. Ini melebihi daripada yang layak aku terima. Terima kasih, lepaskan aku, bentak Harry mengibaskan tangan Pettigrew dari lututnya dengan jijik. Aku tidak melakukan ini untukmu. Kulakukan ini karena kurasa ayahku tak ingin sahabat-sahabatnya menjadi pembunuh gara-gara kau. Tak ada yang bergerak ataupun bersuara kecuali Pettigrew yang nafasnya tersengal-sengal sementara dia mencengkeram dadanya. Black dan Lupin berpandangan. Kemudian dengan gerakan bersamaan mereka menurunkan tongkat. Kau satu-satunya yang punya hak untuk memutuskan, Harry, kata Black. Tetapi pikirkan apa yang telah dilakukannya. Bawa dia ke Azkaban, Harry mengulangi. Kalau ada yang pantas berada di tempat itu, dialah orangnya. Pettigrew masih tersengal-sengal di belakangnya. Baiklah, kata Lupin. Minggirlah, Harry. Harry ragu-ragu. Aku akan mengikatnya, kata Lupin. Itu saja, aku bersumpah. Harry menyingkir. Tali-tali meluncur dari tongkat Lupin kali ini. Dan saat berikutnya, Pettigrew sudah menggeliat-geliat di tanah, terikat dan mulutnya tersumbat. Tapi, kalau kau bertransformasi, Peter, gertak Black. Tongkatnya terarah ke Pettigrew juga. Kami akan membunuhmu. Kau setuju, Harry? Harry menunduk, menatap sosok memelas di lantai dan mengangguk supaya Pettigrew bisa melihatnya. Baik, kata Lupin, kembali tenang tanpa emosi. Ron, aku tak bisa membetulkan tulang sebaik Madame Pomfrey. Jadi kurasa paling baik jika kita belat kakimu sampai kami tiba membawamu ke rumah sakit. Dia bergegas mendatangi Ron, membungkuk mengetuk kaki Ron yang dengan tongkatnya dan bergumam, Ferula. Perban tergulung membebat kaki Ron, mengikatnya kuat-kuat
ke papan belat. Ke papan belat. Lupin membantunya berdiri. Ron menapakkan kakinya dengan hati-hati sekali dan tidak mengernyit. Rasanya lebih baik, terima kasih. Bagaimana dengan Profesor Snape? Tanya Hermione dengan suara kecil, seraya memandang tubuh Snape yang menelungkup. Dia tak apa-apa, kata Lupin menunduk di atas Snape dan memeriksa nadinya. Kalian hanya agak antusias berlebihan. Masih pingsan? Mungkin sebaiknya kita tidak menyadarkannya sampai kita sudah aman tiba kembali di kastil. Kita bisa membawanya seperti ini, dia bergumam. Mobilicorpus. Seakan tali-tali tak kelihatan diikatkan ke pergelangan tangan, leher, dan lutut Snape. Dia ditarik sampai posisinya berdiri, kepalanya masih terkulai, tak menyenangkan dilihat. Seperti boneka yang aneh, dia tergantung beberapa senti di atas lantai. Kakinya yang lemah terjuntai. Lupin memungut jubah gaib dan menyimpannya di dalam saku jubahnya. Dan 2 di antara kita harus dirantai ke sini, kata Black, mendorong Pettigrew dengan jari kakinya untuk berjaga-jaga saja. Biar aku saja, kata Lupin. Dan saya, kata Ron tegas seraya maju terpincang-pincang. Black menyihir belenggu berat dari udara kosong. Segera saja Peter Pettigrew tegak lagi. Lengan kirinya terbelenggu ke lengan kanan Lupin, lengan kanannya terbelenggu ke lengan kiri Ron. Wajah Ron penuh tekad. Rupanya pengungkapan identitas Scabbers yang sebenarnya dianggapnya sebagai penghinaan pribadi. Crookshanks melompat ringan dari tempat tidur dan memimpin keluar kamar. Ekor sikat botolnya teracung tinggi dengan gagah. Itu dia chapter 19. Happy ending? Is it? Iya, jadi seru bingit. Udah itu aja video dari aku kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya di chapter 20. Chapter 20 ini pendek lagi nih kalau gak salah. Iya, yang panjang itu waktu di rahasia Hermione. Beda banget nih ukurannya. Berhubung chapter 20 ini pendek, jadi aku kayaknya mau lanjut lagi nanti. Oke, thank you buat yang udah dengerin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.